teman-teman, apa kabar nih? Kenalkan, aku Betrika. Teman-teman, kayaknya kalau dengar kata korupsi udah sangat familiar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada di TV, ada di sosial media, bahkan di kehidupan kita sehari-hari ataupun di lingkungan komunitas kita. Nah, saat ini saya mau ajak kalian untuk mengenal apa arti korupsi. Apa sih arti korupsi itu yang sebenarnya menurut undang-undang? Dan kira-kira contoh-contoh kasus korupsi yang sudah pernah terjadi di Indonesia itu apa ya? Dan bagaimana hukuman kepada para koruptor yang sudah terjebak di masalah kasus korupsi tersebut? Nah, selain itu saya juga ajak teman-teman untuk kira-kira apa ya strategi pencegahannya supaya kita terhindar dari kasus korupsi. Saat ini saya mau ajak teman-teman untuk mendengar beberapa pendapat dari teman-teman saya tentang kasus-kasus korupsi, pengertian arti korupsi, dan bagaimana tujuan akhir kalau kita terhindar dari kasus korupsi ini. Terima kasih, cekidot! Penyebab korupsi. Apa ya? Eh, mungkin ini sifat tamak atau rakus gitu. Kadang kan orang suka nggak ngerasa selalu kurang, makanya dia korupsi. Atau bisa juga kalau dia imannya nggak kuat atau moral nggak kuat gitu, makanya dia nggak makanya dia bisa korupsi kayak gitu. Atau bisa juga karena circle-nya konsumtif, makanya dia korupsi. Ya, mungkin yang pertama perusahaan perlu mengadakan edukasi atau penyuluhan di lingkungan kerja supaya kesadaran karyawan itu meningkat terhadap bahayanya korupsi. Kedua, mungkin kita harus meningkatkan keimanan. Karena kalau kita ingat dosa, kita pasti akan menghindari korupsi tersebut. Setahu saya, pengertian korupsi itu adalah sesuatu yang merugikan orang banyak. Contohnya yaitu suap menyuap, penggelapan barang atau dan sejenisnya yang sangat merugikan rakyat dan negara. Sekian. Bentuk contohnya seperti gratifikasi itu misalkan adanya tender, diadakan sebuah tender untuk pelicin untuk memenangkan dari pihak tender tersebut. Kalau untuk tadi apa lagi Mas? Suap itu misalkan contohnya seperti kasus apa ya, misalkan suap. Ketika ada kasus di peradilan, untuk mempermudah kejaksaan itu jaksa disuap, contohnya untuk memperingatkan hukuman atau untuk menghilangkan tuntutan yang baru. Kalau untuk korupsi, Satu lagi pemerasan itu banyak bentuk juga, misalkan seperti untuk uang keamanan yang contohnya seperti intimidasi, terus juga misalkan ingin membuat usaha untuk membuat siup untuk mempermudah tapi dengan meminta nominal yang besar, lebih seperti itu. Belum sih menurutku ya, banyak kasus-kasus besar di kita tuh yang menurutku melukai hati masyarakat, malah melukai karena contohnya banyak kita bisa bilang BLBI, kemudian yang masih belum jelas bahkan si Harun Masiku, terus ada lagi Hambalang, terus yang terbaru yang terkait sama di KKP yang di Prabowo kita sebut, kemudian yang terakhir kemarin yang masih marak tuh bansos, bahkan dulu gubernurnya si beliaunya itu menyampaikan bahwa korupsi itu malu-maluin keluarga, tapi rupanya bahkan dia sendiri yang melakukan ini sangat melukai, dimana hampir sebagian besar itu hukumannya itu nggak lebih dari 10 tahun. Itu sangat melukai sekali sih menurut saya sih, dan nggak tepat kita sebut koruptor, bilang aja maling,
sebagai perwakilan Tunas Integritas dari Deputi Direktur Bidang Manajemen Data. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anti korupsi. Yang pertama itu, apa sih korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan untuk melawan hukum dengan sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang mengakibatkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Yang kedua, apa sih penyebab korupsi? Yang pertama adalah korupsi karena kebutuhan. Karena pendapatan yang kurang, makanya ada seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan timbullah ingin melakukan korupsi. Yang kedua adalah keserakahan. Karena ingin hidup bermewah-mewahan, dia ada niat untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah korupsi karena adanya kesempatan. Nah, ada celah sedikit untuk korupsi, dia melakukan korupsi. Yang keempat adalah korupsi karena adanya tekanan. Bisa tekanan dari orang lain, keluarga, ataupun siapapun lah. Nah, itu akan menyebabkan orang untuk melakukan korupsi. Kalian juga harus tahu apa sih hukuman bagi para koruptor. Hukuman bagi para koruptor itu seperti hukuman finansial, hukuman denda, hukuman barang bukti, dan juga hukuman pengganti. Nah, di sini nggak menutup kerugian negara, sehingga sisa dari kerugian negara tersebut akan dibayarkan oleh kita sebagai rakyat Indonesia. Di sini juga ada 3 strategi untuk pencegahan korupsi. Yang pertama adalah strategi penindakan, yaitu dengan membawa para koruptor ke pengadilan. Yang kedua adalah strategi pencegahan, yaitu dengan perbaikan sistem. Yang ketiga adalah strategi pendidikan, yaitu pendidikan dimulai dari sejak dini hingga dewasa.